Hadis tentang apabila aku menguji hambaku dengan kedua kecintaannya, lalu ia bersabar, maka aku akan menggantinya dengan surga. Yang dimaksud kecintaannya adalah matanya. Hadis riwayat Bukhari juz 7 halaman 4. Mohon penjelasan maksud dari kedua matanya itu apa, Ustaz? Hadis itu kurang lebih bunyinya itu hadis dari Anas, ya. Anas ibni Malik. Itu hadis dari Anas, bahwasanya Anas bin Malik itu mendengar Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? Innallaha ta'ala qala, bahwasanya Allah berfirman, idzab talaitu abdi bihabibataihi fasobara awattuhu min humal jannah yuridu ainaihi. Jika aku menguji hambaku dengan dua kecintaannya, kemudian dia bersabar, maka akan aku ganti dua kecintaannya itu dengan surga. Yang dimaksud dengan dua kecintaan itu adalah matanya. Nah, semua manusia mencintai kedua matanya. Karena dengan mata ini manusia bisa melihat. Jika suatu saat Allah ambil dua mata yang kita gunakan untuk melihat ini, dalam arti kemudian Allah uji kita dengan kebutaan, yang awalnya kedua mata kita melihat, kemudian Allah uji sehingga kita tidak bisa melihat lagi. Namun dengan butanya mata di kepala ini kita tetap sabar, tetap husnudon kepada Allah, tetap meyakini Allah, tetap tunduk kepada Allah, sehingga mata hatinya tidak buta. Itulah orang yang selamat, yang akan Allah masukkan ke dalam surganya. Karena yang penting itu adalah mata yang ada di dalam dada, yaitu mata hati. Jangan sampai mata hati buta. Kalau mata hati yang buta, sekalipun mata di kepala melihat dengan terang, dengan jelas, tetap tidak akan bisa melihat kebenaran dan kebatilan. Tetap tidak akan bisa tunduk kepada Allah kalau mata hatinya yang buta. Tetap senantiasa menentang Allah, menentang Rasulullah. Tidak mau mengimani, apalagi mengamalkan Al-Quran secara kafah. Karena mata hatinya yang buta. Nah, sekarang jika kita dihadapkan hanya pada dua pilihan toktil, tidak ada pilihan ketiga, tentu kita akan mengalami kesulitan sekali untuk menjawab, menentukan pilihan itu. Pilihan yang pertama, kedua matamu diambil oleh Allah, artinya diuji dengan kebutaan, tetapi mata hatimu tetap jelas melihat, sehingga tetap sabar, tunduk patuh pada Allah. Pilihan kedua, matamu di kepala tetap jelas melihat, namun mata hatimu buta, sehingga tidak tunduk lagi kepada Allah. Kamu pilih mana? Kira-kira pilih mana, Ustaz? Kalau hanya dua pilihan ini. Nah, mari kita tanyakan pada nurani kita. Hampir semuanya, meski tidak semuanya, banyak pula yang memilih kebaikan. Tetapi jujur saja, secara hawa nafsu manusia, banyak di antara kita yang sambat mengeluh ketika mata di kepala ini mengalami kebutaan. Atau kita sebagai orang tua lah, anak kita qadarullah, karena satu hal, satu peristiwa, kemudian yang awalnya melihat menjadi tidak melihat. Orang tua banyak yang gerantes.
Ya Allah, kenapa engkau ambil penglihatan anakku ya Allah? Padahal mata hati anaknya tidak buta, tetap tunduk kepada Allah. Maka sangat penting ya, kisah seorang hafid dari Mesir yang masih kecil itu, yang dulu pernah kita sampaikan, umurnya 6 atau 7 tahun itu. Buta matanya, tidak bisa melihat. Ketika didatangi oleh stasiun televisi ke rumahnya, ditayangkan secara langsung itu, ditanya oleh reporternya, "Hei Musa, jika saat ini Allah kabulkan doamu, apa yang akan kamu minta kepada Allah? Kalau saat ini Allah pasti kabulkan doamu, apa yang kamu minta kepada Allah?" Jawabannya apa? Anak kecil belum masuk usia taklif, beban syariat belum ada, tidak ada dosa. Jawabannya sungguh menggetarkan hati. Kalau Allah kabulkan permohonanku saat ini, hanya satu yang aku pinta kepada Allah, hanya satu hal yang aku mohonkan kepada Allah, yaitu aku akan mohon kepada Allah agar Allah tidak mengembalikan penglihatanku, sehingga aku biar tetap tidak bisa melihat. Karena dengan keadaanku seperti ini, aku bisa hidup bersama Al-Quran, aku bisa berinteraksi dengan kalamullah, dengan ayat-ayat Allah, petunjuk-petunjuk Allah. Belum tentu. Jika Allah jadikan aku melihat, belum tentu aku masih bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Belum tentu aku masih hidup dengan ayat-ayat Allah. Belum tentu aku masih bisa menikmati kelezatan petunjuk Allah ini. Bisa jadi saya akan terbuai dengan kebergemerlapnya dunia, terbuai dengan keindahan dunia, sehingga sudah melupakan kalamullah. Itu jawaban yang sungguh menggetarkan hati. Nah, sekarang banyak orang tua yang mengeluh kepada Allah, "Ya Allah, kenapa engkau ambil penglihatan anakku? Kasihan ya Allah." Padahal anaknya sendiri tetap hatinya tidak buta, tetap dekat kepada Allah. Mungkin penglihatan kita yang kita ambil, yang diambil oleh Allah. Mungkin kita akan bersedih gerantas, "Ya Allah, apa salahku ya Allah sehingga engkau butakan mataku? Dulu aku melihat ya Allah, sekarang kok tidak bisa melihat. Bagaimana Allah, sedang aku ini sudah sholat, aku sudah menyembahmu, aku sudah zakat, aku sudah infak, sedekah, umroh, haji, semua kebaikan sudah maksimal aku lakukan ya Allah. Tapi kenapa engkau butakan mataku, sehingga aku tidak bisa melihat lagi, tidak bisa melihat wajah anak-anakku, tidak bisa melihat wajah saudara-saudaraku. Kenapa wahai Allah?" Nah, ini berarti tidak sabar. Dua kecintaan manusia, ya ini penglihatan ini. Manusia sangat mencintai penglihatannya. Namun kalau diuji oleh Allah, penglihatannya diambil, dia tetap sabar, sehingga yang buta hanya mata di kepala, mata hatinya tidak buta, maka itulah yang orang yang beruntung. Diganti dua kecintaannya tadi, dua matanya tadi, mata di kepala akan diganti oleh Allah dengan surga, kenikmatan yang hakiki. Dan di surga tidak buta lagi, melihat dengan jelas, penuh dengan kenikmatan. Ini ketetapan Allah yang terkadang sangat sulit kita terima, karena bertentangan, karena kita manusia itu selalu mengikuti hawa nafsu. Padahal ini kebenaran dari Allah. Yang penting itu mata hatinya jangan sampai buta. Maka berkali-kali kita tekankan, fisik boleh sakit, namun mata hati jangan ikut-ikutan sakit. Coba diingat kembali itu Al-Hajj
Surat ke-22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Itu yang penting. Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Nah, kalau hati di dalam dada ini yang buta, maka sekalipun mata di kepalanya melihat dengan jelas, dia akan menjalani kehidupan di dunia ini mengkaya banyu milih, urip ya urip, sehingga tidak bisa mengambil ibrah, tidak bisa mengambil pelajaran dari kehidupan yang dia lalui setiap saat, setiap waktu, setiap harinya. Bahwa dimanapun kita berada, di dekat kita, di sekeliling kita, bahkan apa yang ada pada kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang hanya bisa dipahami oleh orang yang mata hatinya melihat. Makanya kita sebagai hamba Allah yang beriman, itu diminta, diwajibkan oleh Allah menjalani kehidupan di muka bumi ini bukan sekedar hidup. Hidup bukan sekedar hidup. Kalau hidup sekedar hidup, ketahuilah amanah hidup yang Allah berikan pada kita hanya satu kali, sangat terbatas. Waktunya sangat singkat. Dan waktu yang sangat singkat ini, kesempatan hidup yang Allah berikan yang hanya sekali ini sangat menentukan kebahagiaan kita di kampung halaman kita nanti, yaitu kampung akhirat. Maka jalani amanah hidup ini dengan baik, dengan mata hati yang terbuka, yang melihat, jangan dengan mata hati buta. Karena perintah Allah kita menjalani hidup bukan hanya sekedar hidup, namun hidup penuh makna, hidup yang berarti. Maka ada istilah itu, aish kariman au mut syahida, hidup mulia atau mati syahid. Maka hidup yang berarti. Untuk hidup ini bisa berarti, maka harus dengan mata hati. Kalau mata hatinya buta, maka hidup yang kita jalani ini menjadi tidak berarti. Kalau tidak berarti, maka kita menjadi orang yang rugi. Karena orang yang rugi, dia akan diseret oleh Allah masuk ke dalam siksaan api yang menyala-nyala. Maka jadikan hidup ini berarti. Harus dengan membuka mata hati. Dengan mata hati yang terbuka, maka kita bisa memahami, bisa mendengar. Telinga kita memang mendengar, telinganya orang yang tidak beriman juga bisa mendengar. Namun telinga kita, pendengaran yang didengar oleh telinga kita, karena dijaga oleh mata hati yang terbuka, maka telinga kita pun bisa menyaring mana yang harus didengar, mana yang harus tidak didengar. Mana yang didengar itu merupakan kebenaran sehingga diamalkan, masuk dalam hati, mana itu yang didengar hanya merupakan satu bunyi-bunyian yang tidak penting sehingga tidak perlu didengar, tidak perlu diperhatikan. Dengan pendengarannya dia bisa memahami dengan sepenuh hati,
kebenaran yang datangnya dari Allah, sehingga tidak meragukan sedikit pun tentang Allah. Maka apapun yang diminta oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dia tidak akan berhujjah kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Itu orang yang mata hatinya melihat. Kalau mata hatinya buta, meski mata di kepala melihat dengan jelas, tidak ada manfaatnya. Tidak akan bisa menjadikan hidupnya penuh makna karena mata hatinya buta. Sehingga diminta untuk tunduk patuh kepada Allah agar bermakna hidupnya, dia menolak, enggan, karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Diminta oleh Allah jangan sombong, dia sombong dengan kekayaan, dengan kedudukan, dengan ilmu, dengan pangkat, dengan derajat, dengan gelar, dia sombong. Diminta oleh Allah jangan gila hormat, dia menjadi orang yang gila hormat karena mata hatinya tertutup, sekalipun mata di kepala melihat. Kalau ada orang yang tidak mau hormat kepadanya, marah besar, keluar cacian, makian dari mulutnya. Padahal Allah perintahkan, Nabi perintahkan, Nabi kita perintahkan, mulut ini kalau kamu sebagai orang Islam hanya diizinkan oleh Nabi mengucapkan yang baik-baik. Kalau kamu orang Islam, maka mulut ini, lisan ini tidak diizinkan untuk berkata yang kotor. Kalau berkatanya kotor, maka jangan ngomong mingkemo, meneng, gitu loh. Meneng, biar yang keluar dari lisan itu selalu perkataan yang baik, karena lisan ini hanya diizinkan untuk berkata yang baik-baik saja. Karena mata hati yang buta ngerti teori kebenaran agama seperti itu, maka karena mata hati buta lebih menuruti hawa nafsunya, sehingga kebenaran agama hanya dipakai sebatas pengetahuan, pemahaman, dan teori, tidak mau mempraktekkan. Padahal yang paling penting adalah praktek setelah paham teori. Teori tok tanpa praktek tidak manfaat. Praktek tanpa teori artinya tanpa ilmu, itu juga tidak dibenarkan. Karena al-ilmu qoblal amal, wal amal qoblal ilmi. Ilmu sebelum berbuat, ilmu sebelum berbuat, wal amal ba'dal ilmi. Amal sesudah ilmu. Jadi dengan ilmu dulu. Maka pahami kebenaran agama, setelah dipahami dipraktekkan. Ini ibarat dua sisi mata uang antara teori dan praktek tadi dalam beragama ini. Tidak bisa hanya satu tok. Uang itu kalau hanya ada satu sisi, maka dia tidak laku. Maka teori, praktek harus berjalan beriringan terus hingga akhir hayat. Fa innaha la ta'mal absar, bukan mata yang di kepala yang buta. Sekalipun buta, kalau mata hati melihat itu yang selamat. Sekalipun mata kepala melihat, namun mata hatinya buta, itu yang sesat, sengsara selama-lamanya. Ya, ada lagi.